Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Larubi, NIM 2321411015. Saya dari kelas Majawa 2A. Di sini saya akan menjabarkan materi mengenai asas dan tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam. Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemasalahan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, serta kebutuhan perlengkapan. Dahariyah, kelima kebutuhan hidup yang primer ini dalam keputusan hukum Islam disebut dengan istilah al-mahid, al-hakamsah, atau disebut juga al-kuliyah, al-khoms, atau 5 hal inti atau pokok, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara hak atau harta. Selanjutnya, tahsiniyah, menjadikan hal-hal dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu membuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. Perbaiki perlu dilakukan agar peraturan selalu berkesinambungan. Perbaikan dalam hal ini mencakup arti kebijakan, cara-cara yang baik, dan setiap hal. Asas-asas hukum Islam. Kata asas berasal dari lafal bahasa Arab, asasun, yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Jika dikaitkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut ada 3 pengertian kata asas. 1. Hukum dasar. 2. Dasar atau sesuatu yang menjadi tumpu berpikir dan berpendapat. Dan yang ketiga, dasar cita-cita atau cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara. Selanjutnya, asas-asas umum hukum Islam. Yang pertama, asas keadilan. Hukum Islam menempatkan asas keadilan sebagai asas umum yang harus diterapkan dalam semua bidang atau praktek keagamaan. Demikian peningkatan penyebutan asas keadilan dalam Al-Quran hingga lebih dari 1000 kata. 2. Asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiring pelaksanaan atas keadilan dan asas kepastian hukum. 3. Asas tauhid atau mengesahkan Tuhan. Prinsip keesaan Tuhan atau tauhid memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap cara seseorang memahami Tuhan dan firman-Nya. Keempat, asas kemerdekaan atau kebebasan. Islam mengenal asas kemerdekaan atau al-huriyah bagi pemeluknya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya jauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain. Asas-asas hukum pidana. Yang pertama, asas legalitas, yaitu asas yang mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran maupun hukum sebelum terdapat peraturan yang mengatur sebelumnya. Yang kedua, asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain disebut dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Muddatsir ayat 38, dinyatakan bahwa setiap diri bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Yang ketiga, asas paraduga, tak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sampai hakim dengan bukti meyakinkan, menyatakan dengan tegas kesalahan orang tersebut. Asas-asas hukum perdata. 1. Asas kebolehan atau mubah. 2. Asas menoleh, mudarah, dan mengambil manfaat. 3. Asas kebijakan atau kebaikan. Keempat, asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat. 5. Asas adil dan berimbang. 6. Asas mendahulukan kewajiban dan hak. 7. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. 8. Asas kemampuan berbuat atau bertindak. 9. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi. Asas-asas hukum perkawinan. 1. Asas kesukarelaan. 2. Asas kemitraan suami istri. 3. Asas perkawinan untuk selamanya. Selanjutnya, asas-asas hukum kewarisan. 1.
jibariyah, 2 bilateral, 3 individual, 4 keadilan berimbang, 5 akibat kematian. Selanjutnya, asas-asas peranan hukum Islam. 1. Asas tidak memberatkan. 2. Asas tidak memperbanyak beban. Ketiga, asas al-tarij atau bertahap atau gradual. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.